Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso, dan di video kali ini sesuai dengan permintaan teman-teman kita akan membahas bagaimana caranya kita membuat sebuah visual scripting di dalam Godot 4. Jadi kalau teman-teman yang mengikuti tutorial saya dari Godot 3 pasti tahu bahwa di Godot 4 ini Godot ini tidak menyediakan cara untuk melakukan visual scripting secara langsung. Tapi ternyata komunitas Godot sendiri sudah membuat sebuah library, sebuah pustaka ya, yang bertujuan menggantikan si visual scripting yang hilang tersebut. Jadi teman-teman, ini namanya Godot Orchestrator, adalah sebuah tambahan yang bisa jalan di Godot 4.3. Jadi pustaka ini jalan di Godot 4.3 ya, dan gunanya adalah untuk membuat visual scripting seperti yang teman-teman inginkan. Oke, jadi video ini akan membahas bagaimana cara menggunakan si orchestrator, dari cara installnya, lalu juga konsep-konsep di baliknya, begitu ya, kurang lebih caranya. Saya tidak akan bisa menjelaskan seluruhnya, tapi kurang lebih secara umum teman-teman bisa dapat konsepnya dulu, jadi setelah itu nanti teman-teman bisa kembangin sendiri, gitu ya. Oke, mari kita mulai aja. Jadi ini ada sebuah scene kosong, teman-teman, sebuah scene kosong, dan saya mau menambahkan di sini nanti orchestrator saya. Caranya simple aja, teman-teman, tinggal ke asset lib di sini. Lalu kita bisa search orchestrator. Dan kita akan dapatkan orchestrator di sini. Ya, untuk klik aja, ya, kita bisa install orchestrator. Nah, ini ketika diklik nanti keluar seperti ini ya, teman-teman ya. Dan kita bisa download. Dan sini kita bisa lihat dia, kita klik ignore asset root-nya sehingga dia dipasang di add-ons ini. Nah, di sini bilang extensionnya perlu untuk editor kita ini di restart. Jadi setelah teman-teman menginstal si orchestratornya, si Godot ini akan minta restart. Jadi kita restart aja. Oke, nah ini adalah si scene kita setelah kita menginstal orchestrator. Teman-teman bisa melihat langsung perbedaannya ya. Di sini ada satu buah tab lagi, yaitu orchestrator khusus. Nah, ini orchestratornya. Nah, kalau kita sudah menambahkan orchestrator di dalam project kita, maka kalau kita mau menambahkan sebuah script, teman-teman, kalau kita attach sebuah script, kita bisa pilih mau GD script atau mau menggunakan orchestrator. Oke ya, tapi karena kita belum punya apa-apa kan nanti jadinya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi kita mau tambahin dulu satu buah sprite 2D aja ya. Kita tambahkan sebuah sprite di tengah-tengah layar seperti ini. Untuk nanti kita bisa otak-atik sprite-nya. Oke, kita kasih nama dia jadi player aja. Oke, nah sekarang kita akan coba tambahkan satu buah script menggunakan orchestrator. Kita attach sebuah script, kita ganti jadi orchestrator di sini. Ya, kita bilang template-nya boleh mau pakai template atau enggak juga nggak apa-apa. Kita mau biarin dulu pakai template. Ini ada template-nya, ada tipenya, ada node 2D, ada canvas item, ada node sama object. Kita biarin node 2D dulu aja. Kita create. Nah, ini si hasilnya, teman-teman. Nah, ini adalah si tempat di mana kita bisa menambahkan visual scripting kita. Langsung saja, teman-teman, saya akan jelaskan dulu tentang layoutnya daripada si orchestrator ini. Nah, di sini kita punya sebuah list untuk orchestration. Jadi orchestration itu adalah ya script yang menggunakan orchestrator, gitu ya. Jadi contohnya kita punya satu buah script di sini. Kalau teman-teman punya lebih daripada satu script, dia akan muncul di bawah sini. Sama dengan kalau misalkan teman-teman punya script, kan di sini ada filter script di sini ya. Nah, ini sama aja. Oke ya. Nah, ini kalau teman-teman pengen ngilangin, di sini ada file, kita bisa ke toggle di sini, toggle orchestration list. Nah, ini bisa kita hilangkan. Kita juga bisa hilangkan komponen panel yang sebelah sini juga bisa kalau teman-teman pengen punya layar yang lebih besar gitu ya. Di sini kita punya bagian ini namanya adalah si komponen panel. Komponen panel ini isinya nanti adalah graph, function, makro, variabel, dan signal. Nanti kita coba belakangan. Kita punya online documentation, kalau teman-teman pengen baca dokumentasinya seperti apa, tinggal diklik aja, nanti dia akan pindah ke dokumentasi daripada orchestrator. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Di bagian tengah ini, teman-teman, kita akan menambahkan codingan kita. Seperti biasa, kita bisa zoom in, zoom out menggunakan scroll. Di sini juga ada zoom in, zoom out-nya di sini. Kita bisa menggunakan line atau dot, titik atau menggunakan garis. Kita punya toggle grid-nya. Dan kita punya snapping daripada grid-nya di sini. Oke. Dan kita punya base tipe node-nya adalah node 2D. Ini memudahkan untuk nanti kita memanggil fungsi-fungsi yang tersedia di dalam node 2D. Kalau kita ganti base type-nya, nanti jadi beda lagi. Oke.
Si base type ini itu kalau misalkan kita punya script ya. Kalau kita punya script ini kayak extend-nya lah, kurang lebih seperti itu. Oke, mari kita coba dulu untuk sebuah codingan kita awal ini, teman-teman. Kita mau menambahkan satu buah event. Kita klik kanan di sini, kita bisa lihat di sini teman-teman, kita punya banyak banget pilihan yang bisa kita tambahkan ke dalam si scene kita ini. Untuk awal-awal ini kita akan menggunakan dulu fungsi ready. Jadi fungsi ready ini adalah sebuah fungsi yang tersedia untuk node. Semua node punya fungsi ready. Di event seperti ini. Fungsi ready ini dijalankan seperti yang teman-teman tahu ketika node kita ini dipasang ke dalam tree. Jadi ini ketika mulai game kita akan panggil fungsi yang namanya ready. Nah, sebagai testing aja teman-teman, kita akan panggil lagi sebuah fungsi. Yang namanya itu adalah print string. Print string ini gunanya itu adalah untuk menampilkan satu buah string ke layar dan juga ke log. Jadi kalau teman-teman panggil print di dalam script, pakai GDScript, itu tampilannya di log aja, nggak keluar di layar. Kalau menggunakan orchestrator, teman-teman kita bisa langsung tampilin dia ke layar, ada warnanya juga, ada durasinya juga. Nah, caranya gimana? Kita tinggal hubungkan saja si ready event ini dengan si print string ini. Tinggal kita hubungkan seperti ini. Nah, ini udah jadi satu buah coding. Kita cobain jalan. Kalau kita jalankan di sini, kita bisa langsung lihat sekarang kita punya tulisan namanya hello. Langsung hilang setelah 2 detik karena di sini durasinya adalah 2. Kalau kita pengen print lagi satu buah string baru, ya tinggal kita klik kanan aja, kita duplikat teman-teman. Kita taruh dia di samping. Kita hubungkan lagi antara si print string ini dengan print string ini. Ganti misalkan jangan hello, tapi welcome. Sekarang kalau kita jalanin teman-teman, kita bisa lihat, kita akan muncul hello, lalu muncul welcome. Oke, jadi ini saya jelasin dulu teman-teman. Jadi di sini kita punya satu buah event. Event ini sama kayak function. Jadi kalau misalkan di sini saya mau tambahkan sebuah script, ini saya tambahin sebuah script aja, tapi nggak pakai orchestrator, tapi gunakan GDScript di sini. Saya create. Maka orchestrator yang tadi, yang barusan kita tadi bikin, itu sama dengan misalkan kita begini. Sebelumnya kita print hello ya. Jadi codingan yang kita lakukan di dalam GDScript di sini, itu kan di dalam function namanya ready. Function ready, kita jalankan print hello, lalu kita jalankan print welcome. Nah, ini sama dengan kalau kita menggunakan si orchestrator, kita punya ready event, kita print hello, kita print welcome. Di sini. Jadi si garis putih ini, garis yang menghubungkan antara ready event dengan print string ini, menyatakan alur program kita. Jadi kalau misalkan sekarang saya pindahin, saya klik aja di tengah-tengah ini buat menghapusnya, dari ready event langsung ke print string sini. Lalu saya tarik ini ke sini. Ya, hubungannya begitu ya. Sekarang keluarnya itu adalah welcome dulu, baru hello. Seperti itu. Ini sama dengan kalau kita punya sebuah script, berarti yang ininya kita pindahin ke atas. Oke ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat flow daripada program kita itu menggunakan garis dari functionnya. Jadi kalau functionnya di function ready, ya berarti dia garisnya dari function ready kemana, lalu kemana lagi gitu. Si garis ini menunjukkan arah daripada program kita. Oke. Nah, kita juga bisa panggil function yang lain. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di codingan di script sini, kita punya selain function ready, kita punya function process. Kalau teman-teman sudah mengikuti tutorial yang saya buat, kita juga punya function process yang fisik ya, physics process. Itu juga bisa kita panggil, atau juga function untuk input, itu juga bisa teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini, saya bisa panggil dalam orchestrator saya, selain ready event di sini, kita juga bisa panggil, klik kanan aja, kita search di sini proses. Ya, sini kita punya physics proses, kita punya proses, kita pakai proses aja. Nah, kita punya proses event. Proses event ini punya delta, kita nggak pakai dulu deltanya. Ada perbedaan di sini ya teman-teman, ada yang namanya bullet, ada yang namanya segitiga. Segitiga itu penghubung, bullet itu namanya variabel, teman-teman. Jadi sebuah nilai yang bisa digunakan. Jadi kalau misalkan sekarang saya di dalam proses event ini saya mau ngeprint string, kita klik aja. Kita bisa hubungkan proses event ini dengan si print string ini dengan menarik garis dari sini ke sini. Sampai ini kita tinggal panggil aja.
high misalnya gitu. Saya kasih 0,2 gitu durasinya. Saya kasih warna ya biar beda. Sekarang kalau saya jalanin, karena proses event ini terjadi terus-terusan, teman-teman, kita akan dapatkan high yang keluar terus-terusan seperti ini. Oke. Jadi prinsipnya sama banget teman-teman antara visual scripting dengan script biasa. Cuman mungkin kalau teman-teman lebih prefer untuk melihatnya secara visual ya kayak begini cara. Oke. Nah sekarang untuk menjelaskan yang lain-lain dibanding saya jelaskan satu persatu, mendingan kayaknya saya tunjukin aja caranya untuk melakukan sebuah program sederhana. Gitu. Jadi mungkin harapan saya dengan teman-teman melihat saya bikin program sederhana ini, teman-teman bisa punya bayangan, oh codingannya kayak begitu loh di dalam si visual scripting ini. Oke, nah sekarang setelah kita punya seperti ini, teman-teman kita hapus dulu aja. Kalau pengen hapus tinggal di drag aja, teman-teman, kita delete gitu ya. Di oke saja. Nah sekarang kita mau bahas dulu, teman-teman, kita lihat dulu apa aja yang terdapat di dalam action ini. Jadi kita klik kanan, kita bisa lihat ada constant, ada dialog, ada flow control, ada input, ada math, ada memory, ada methods, ada properties, random number, ada resources, scenes, ada signals, singletons, static, type, dan utilities. Di sini ada banyak tipe-tipe action yang tersedia dalam visual scripting. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Konstan isinya adalah segala macam konstanta yang tersedia. Misalkan di sini kita punya math constant. Kalau kita punya math constant di sini kita punya kayak begini. Hapus saja. Kalau kita punya dialog itu buat menampilkan dialog. Nah, kalau teman-teman kemarin sudah mengikuti video saya tentang dialogic, teman-teman, di dalam si orkestrator ini kita bisa bikin dialog yang mirip kayak begitu. Jadi kita bisa tampilin tulisan, kita juga bisa tampilin option. Contohnya misalkan di sini saya mau show message, kita di show message. Show message-nya nggak keluar kalau kita belum punya eventnya, jadi kita panggil dulu eventnya. Misalkan kita pengen di ready aja. Jadi kalau setelah ready, kita mau tunjukin show message. Speakernya siapa? Kita bilang player 1. Message-nya apa? Halo. Show dialog message. Coba play. Nah, ini keluar seperti ini. Player 1, hello Godot. Oke, itu tipenya untuk dialog. Nah, berikutnya teman-teman kita punya yang namanya flow control. Nah, flow control ini adalah untuk mengatur jalannya program kita. Kalau teman-teman di dalam codingan pernah ngelihat yang namanya branching atau if, atau switch statement, atau for each, atau menggunakan while gitu ya, atau yang lain-lain. Nah, ini menggunakan namanya flow control. Jadi contohnya flow control ini adalah untuk for, misalkan for dia. Punya for loop. For loop ini kita pasang first index-nya misalkan 0, last index-nya misalkan 5. Jadi dari 0 sampai 5 begitu ya. Kita mau ngapain? Kita mau misalkan print string di sini. Kita bisa bilang hello di sini kalau kita jalanin. Di sini punya hello 5 kali. 6 sih dari 0 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, kita buang dulu aja yang ini. Selain for loop, teman-teman, kita juga bisa menggunakan yang lain. Kayak misalkan di sini ada switch atau ada if gitu ya. Branching tuh if itu pakai branch. Misalkan branch. Nah, ini saya nanti cobain if-nya belakangan. Setelah kita ngomongin input aja ya. Tapi teman-teman udah tahu dulu kalau misalnya teman-teman pengen nyari for, pengen nyari while, adanya di dalam si flow control. Nah, berikutnya kita punya input. Input ini menyatakan input action. Input action ini kayak misalkan UI left, UI right, atau UI accept. Nah, itu adalah input action, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen menggunakan input action, tinggal panggil aja input action. Contohnya misalkan di sini, seperti ini. Warna juga pengaruh ya, teman-teman. Jadi warna merah itu event, warna hijau itu action. Di sini ada warna-warna yang lain. Function itu warnanya biru tua, gitu ya. Jadi contohnya saya punya action di sini, teman-teman. Kalau saya klik actionnya, di sini di inspektor, kita punya actionnya apa? Modenya bagaimana. Ini juga terjadi teman-teman kalau kita klik yang lain kayak begini. Cuman yang lain mungkin tidak punya properties, sedangkan yang action ini punya properties, actionnya apa, modenya apa. Misalkan di sini saya pengen misalnya saya pakai UI right, UI right.
Itu UI left dulu. Saya duplicate. Oke, ini UI left dulu teman-teman. Kita punya modenya namanya press. Berarti ketika UI left-nya di press, kita mau ngapain? Nah, ini teman-teman di sini, ini action ini hanya berupa sebuah nilai. Nilai ini belum bisa digunakan kalau misalkan kita belum punya kendalinya atau belum punya codingannya. Jadi di sini si UI left ini harus dipasangkan dulu sama misalkan di sini saya mau punya sebuah flow control, yaitu flow controlnya branch. Jadi teman-teman bisa lihat branch ini membutuhkan sebuah boolean condition. Nah, di sini kita punya boolean condition yaitu action UI left-nya di press. Jadi kita bisa panggil di sini seperti ini. Kalau misalkan UI left-nya di press, maka kita ngapain? Kalau true, kita bisa panggil, misalkan di sini kita mau print juga satu buah string. Kita print string dulu aja yang paling simple ya. Print string misalkan kiri. Oh ya teman-teman, ini jangan pakai ready event ya. Kita ganti jangan pakai ready event, kita pakainya process event. Karena kalau ready event kan cuma di awal ya. Kita pengennya dia jalan terus, jadi kita pakai proses. Proses event, kalau terjadi UI left-nya dipencet, maka kita print state. Saya tekan tombol kiri. Kita bisa lihat keluar tulisan kiri selama saya menekan tombol kiri. Oke, ini contohnya ya. Kalau misalnya kita mau tambahin tombol kanan, teman-teman juga bisa. Kita tinggal tambahin lagi satu buah flow. Branch. Ya. Kemudian kita tambahin UI. Ini duplicate aja. Bukan UI left, kita ganti jadi UI right. Kita pasang di conditionnya. Kita pasang dia misalkan di satu buah print string juga. Jadi sekarang print stringnya namanya kanan. Dan ininya juga 0,2. Nah, kalau seperti ini teman-teman, kita bisa lihat ya codingan kita ya. Di sini codingan kita ini jalannya dari proses event, itu jalannya langsung ke branching ini, lalu ke print string di sini. Nah, kalau kita mau menjalankan if yang kedua ini, maka pilihannya itu adalah kita bisa panggil dari print string ini, kita ke sini. Kita bisa seperti ini teman-teman, tapi kalau kita jalanin, kalau kita tekan tombol kanan, nggak terjadi apa-apa. Kalau tekan tombol kiri, baru kita keluar. Nah, kenapa yang kanan nggak terjadi apa-apa? Kalau teman-teman perhatikan di sini, si print string ini hanya terjadi kalau misalkan dia true. Jadi kalau dia false, ya nggak jalan gitu if-nya di sini. Jadi kalau kita punya kondisi kayak begini, ini sama dengan kita punya if-nya itu berlanjutnya kayak begini teman-teman. Kalau kita bentuknya script ya, kalau kita bentuk di dalam script, tadi kan kita punya input base action press UI left. Nah, di sini kan, lalu kita bilang print gitu ya, kiri. Nah, kalau kita ngelanjutin yang kayak tadi, seperti yang tadi seperti ini ya, kita dari print string lalu ke if lagi di sini, maka codingan kita seakan-akan kayak begini. Jadi kita punya if lagi di dalam if. Nah, ini kan sebenarnya kita nggak pengen seperti ini ya, tapi kita sebenarnya pengennya itu adalah dia berada di luar daripada si if-nya kayak begini. Nah, kalau kita pengen ada codingan yang jalannya kayak begini, teman-teman, kita bisa menggunakan sebuah perintah lagi, yaitu perintahnya namanya adalah sequence. Nah, sequence itu adalah urutan. Jadi kalau kita lihat dari sini, sequence itu punya 0, 1, kalau kita tambahin dari 2, 3, 4, 5, ini bisa kita tambahin terus. Sekarang si proses event ya, kita masukin ke sequence. Sequence pertama adalah check if buat yang UI left. Sequence kedua adalah check if buat UI right. Nah, kalau dengan begini teman-teman, berarti kita sekarang punya if yang dua, sama seperti codingan yang kita punya sebelumnya. Jadi kayak begini. Nah, kalau udah kayak gini, berarti teman-teman kita punya sequence-nya ini, jalannya berurutan, 0 dulu baru 1. Maka kita bisa ngecek untuk yang kiri, kita bisa cek juga buat yang kanan. Oke ya. Nah, sampai di sini teman-teman pasti ada pertanyaan kalau misalkan kita pengen ngegerakin si
player ini, si sprite ini gimana caranya kan? Sprite ini kan juga pengen bisa digerakin gitu ya. Nah, ini kita bisa gerakin menggunakan orchestrator, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini kita punya, setelah print string kita mau gerakin gitu si bendanya, kita bisa panggil di sini. Si playernya bisa kita tarik ke sini. Berarti di sini kita bisa bilang saya mendapatkan sini node player. Si node player suruh ngapain? Node playernya suruh panggil sebuah metode. Kita panggil di sini selain ada flow control input, kita punya metode di sini. Metodenya kita bisa lihat dari sprite 2D, dari dot 2D, atau dari manapun. Nah, sini kita bisa lihat sprite 2D isinya begini. Kita nggak punya perintah dalam sprite 2D yang bisa menggerakkan si sprite-nya. Tapi kita bisa punya di sini perintah-perintah lain, kayak misalkan di sini ada get atau set ya, ada set di sini, set position. Kita bisa set position. Kita double klik set position. Nah, set position ini menyatakan ada 0 extend y 0 dan 0. Kita bisa panggil. Nah, si set position itu dapat dari posisi yang awal ditambah 1 gitu, harus begitu kan ya. Nah, ini kita panggilnya berarti di sini nilai x ini harus dari posisi ini tambah sesuatu. Dari player kita panggil lagi. Kita panggil dari metode aja, metode dari node 2D. Kita punya get position. Ada get position. Oh, ini ada get position. Kita bisa dapat get position. Nah, dari get position ini kita dapat sebuah vektor 2. Nah, vektor 2 yang bisa kita tambahin di sini. Kita bisa panggil. Ada operator tambah. Ini kita cari operator tambah yang ada di vektor 2. Nah, ini kita bisa masukin vektornya ke A. Lalu kita bisa masukin vektor 1 lagi ke sini. Jadi kita tambahin di sini si A dengan 100. Nah, kalau udah kayak begini teman-teman, kita bisa set si resultnya ini. Kita panggil resultnya, kita pasang ke sini. Oke. Nah, sekarang berarti kita bisa panggil, habis print string, kita pengen set position. Set positionnya ini adalah dari player, posisinya diambil, ditambahin 100, kita masukin ke set position. Kita jalan ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita pun juga punya method. Di method ini ada metode untuk canvas item, ada untuk node, ada untuk 2D, ada untuk apply object dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita mau panggil metode dari node 2D, misalkan kita mau panggil aja, misalkan apa ya? Apply scale deh, apply scale atau set scale, ada set scale. Set scale kita panggil aja set scale. Nah, sini kita pasang di bawah aja. Kita pasang den 2 baru kita set scale. Scale-nya berapa? Misalkan saya pengen dia 22 nih supaya dia diperbesar. Oke, sekarang kalau saya jalanin teman-teman, kita akan punya si bentuknya ini ngegedein 2 kali lipat, cuma dia ngegeser gitu. Oke. Ini contoh penggunaan metode. Nah, si metodenya juga teman-teman bisa berasal daripada metode yang udah ada kayak tadi ya. Atau kita juga bisa masukin si node yang ada di sini ke dalam orchestrator kita. Jadi contohnya misalkan kita panggil si player di sini. Nah, si player ini langsung keluar seperti ini teman-teman. Dan kalau kita tarik dari player, kita bisa panggil metode yang tersedia buat player, termasuk di dalamnya sprite 2D. Jadi kalau tadi kan kita klik kanan, di dalam metode kita nggak punya sprite 2D ya. Tapi sekarang kalau kita klik kanan, kita jadi punya sprite 2D. Karena kita tariknya adalah node yang tipenya sprite 2D. Jadi kalau misalkan di sini kita punya set flip H, gitu ya, kita bisa set flip H. Lalu kita bisa bilang sprite 2D flip H-nya di on. Jadi dia diputar. Tinggal panggil dan pindah ke set flip H. Maka sekarang harusnya, atau jangan H deh. Kalau H nggak kelihatan nih. Kita hapus saja, kita pakai set flip yang metode set flip yang V aja deh, yang vertikal gitu. Supaya lebih kelihatan. Kita panggil, kita hubungkan, lalu kita jalankan. Nah, kita bisa lihat bahwa si sprite kita langsung kembali.
Dan dengan menggunakan yang seperti ini juga teman-teman, kita juga berarti bisa panggil nilai-nilai yang lain di sini. Dan bahkan teman-teman kalau kita udah punya get scene node seperti ini, kita bisa panggil nilai-nilai dari player lebih dari sekali. Jadi kalau misalnya di sini kan kita udah pasang si scene node ini masang ke set flip V ya. Ini set flip V ini kan cuma bisa dipakai sekali. Action sequence ini juga bisa dipakai cuma sekali nilainya. Dan dia cuma nempel dengan satu buah. Kalau saya mau coba pasang si den ini saya pasang ke bawah, kita bisa lihat yang sebelumnya itu kepotong, hilang. Misalnya saya pasangin ke sini, bisa. Tapi kalau saya pasang ini ke bawah lagi, dia gantiin. Gitu. Tapi kalau kita menggunakan get scene node seperti ini, teman-teman, kita bisa punya lebih dari sekali. Jadi kalau bisa kita panggil di sini, terus kita mau panggil set flip H misalkan ya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini saya bisa panggil si sprite 2D ini, si player saya ini 2 kali. Dan kalau misalnya dia dibutuhkan lagi, juga bisa kita panggil 3 kali atau 4 kali, dan atau bisa banyak, gitu ya. Bisa berkali-kali kita panggil. Cuma teman-teman harus tahu aja ini datangnya dari sini. Oke ya. Itu untuk yang si method dan cara panggil ini. Kalau misalkan kita punya, by the way, kalau misalnya kita punya satu buah blok seperti ini yang tidak terhubung dengan apapun, sini nggak terhubung dengan sequence kan, ini nggak akan jalan. Walaupun kita udah pasang di dalam si orkestrator nih. Oke, saya hapus lagi. Selain method, kita juga punya properties. Properties ini dari canvas item dan juga node. Nah, ini properties ini, kalau kita panggil dari player, propertiesnya ini, jadi ada sprite 2D. Oke, sesuai. Kita juga punya di sini random number. Kalau teman-teman pengen membuat sebuah random number, ada di sini. Ada resource, ada scene. Jadi fungsi-fungsi yang hubungannya dengan scene. Ada signal sini, kita belum coba pakai signal, nanti kita cobain. Ada singleton sini. Jadi semua singleton yang tersedia di dalam Godot ada di sini. Termasuk input sebenarnya. Ada static, semua fungsi static yang ada di sini. Ada tipe di sini. Nah, ini fungsi-fungsi yang tersedia buat tipe. Nanti kita cobain, teman-teman, ketika kita ngomongin soal variabel. Dan kita punya utilities. Utilities ini adalah fungsi-fungsi yang berguna untuk ya utilities gitu ya, fungsi-fungsi tambahan. Kayak misalkan convert type, type string, atau push warning, atau print string, itu yang tadi kita gunakan ya. Itu fungsi-fungsi yang digunakan. Gitu ya. String dan selanjutnya. Oke, itu adalah basicnya dari cara kita menggunakan sebuah orkestrator, teman-teman. Kita akan coba membahas orkestrator ini dengan lebih lanjut di video-video mendatang. Semoga teman-teman juga boleh mengikutinya bila tertarik. Dan kita ketemu lagi di video mendatang. Terima kasih banyak atas perhatiannya.